Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan saya Nironi Wijaya. Video kali ini kita akan ngobrol, berbincang-bincang. Kita akan membicarakan seputar lansia atau orang tua yang sudah lanjut usia. Oke. Dan sebelum lanjut tonton videonya, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Oke, tak perlu lama-lama, saya doakan semoga sahabat semua yang nonton video saya sampai habis, sampai akhir, dan jangan lupa like juga videonya ya, buat motivasi saya untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, kita berbicara seputar lansia ya. Kita akan ngomongin lansia, dimana lansia itu yaitu orang yang sudah lanjut usia ya. Jadi kita akan sebut saja orang tua ya, yang usianya lebih dari 75 tahun atau 80 tahun ke atas ya. Kenapa saya akan membicarakan lansia? Karena menurut saya ini sangat penting sekali bagi kita semua sebagai anak muda, atau bagi teman-teman semua yang masih mempunyai orang tua atau yang mempunyai lansia. Karena apa? Ketika nanti orang tua kita sudah tua, misalkan kita tidak punya uang, tidak ada uang untuk menyewa perawat untuk merawat orang tua kita, dan kita harus turun langsung untuk merawat orang tua kita. Oke, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya apa yang diinginkan orang tua itu adalah ingin selalu dekat dengan anak-anaknya, minimal seminggu sekali lah ya. Kalaupun tidak bisa setiap hari karena emang pasti mempunyai kesibukan masing-masing, minimal seminggu sekali. Nah, sekarang saya akan membicarakan di sini apa sih yang diinginkan orang tua sebenarnya ketika usianya sudah mencapai usia tua gitu ya. Ya, saya yakin semua orang tua ya menginginkan hidup yang tenang, hidup yang damai, yang nyaman. Intinya ingin beristirahat ya. Istirahat dalam artian mereka sudah tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat berat. Kenapa saya membicarakan seperti itu? Karena emang kenyataannya seperti itu. Contohnya pasien saya, si Opa ya, ini ada di depan saya sekarang, beliau lagi makan. Kenapa saya bikin video sambil melihatin beliau makan? Karena apa ya, beliau itu selalu menjadi motivasi untuk saya. Ketika beliau makan, oh beliau sudah tua, beliau makannya masih bagus, dan sekarang beliau udah bisa makan sendiri. Itu yang menjadi nilai plus tentunya bagi saya. Dan bukan berarti saya mengabaikan pekerjaan saya ya. Ini saya sambil mengawasi ya. Oke. Dan apa yang diinginkan lansia yang seperti tadi saya katakan, ingin kehidupan yang damai, nyaman, tentram ya, kayak gitu. Bebas dari masalah, bebas dari memikirkan sesuatu yang intinya yang membuat pusing lah ya. Karena intinya orang tua itu inginnya istirahat ya. Seperti halnya pasien saya ini, setiap hari pengen tidur ya. Ya, kalian pernah gak berpikir atau pernah gak memikirkan sesuatu seperti ini? Saya nanti kalau sudah tua, di usia tua saya pengennya tiduran, nyantai. Pernah gak sih berpikir seperti itu? Kalau saya sih pernah. Saya pernah berpikir bahwa di masa usia tua saya nanti, itu yang saya inginkan, ingin tidur. Ya tidurlah seenaknya, tidur sepuasnya, tidak lagi memikirkan pekerjaan kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anaknya, misalkan sebagai perawatnya, kita harus lakukan adalah kita mengikuti apa yang diinginkannya. Tapi bukan berarti juga kita mengikuti, misalkan beliau ingin tidur terus, kita menuruti terus gitu. Ada kalanya kita harus membatasinya seperti apa?
kita batasi beliau dengan latihan-latihan ringan, olahraga-olahraga ringan. Karena ketika sudah orang tua itu organ tubuhnya semuanya itu sudah menurun ya, sudah fungsinya sudah tidak baik lagi ya, seperti lambungnya, jantungnya, pokoknya semua organnya menurun kayak gitu. Oke, kan terkelihatan dari mukanya sudah keriput kayak gitu, dan mudah capek, mudah lelah. Ya kita lakukan peregangan-peregangan atau olahraga-olahraga yang ringan yang bisa beliau lakukan, tidak perlu memaksakan. Ketika beliau sudah tidak mampu, maka ya sudah, hentikan. Dan ada juga orang tua yang menginginkan di masa tuanya ingin terus dekat dengan anaknya. Dan ya itu hal yang wajar sebenarnya. Seperti halnya kita waktu kecil, kita bukannya kita ingin selalu dekat dengan orang tua kita. Kita gak mau ditinggalkan orang tua kita. Nah, sekarang kebalikannya, orang tua kita yang tidak ditinggalkan oleh kita kayak gitu. Jadi untuk sahabat semua yang mempunyai orang tua, saya minta kepada sahabat semua, tolonglah sayangi orang tua sahabat semua yang sudah tua-tua itu. Jangan sampai sahabat merasa terbebani. Karena apa? Karena saya yakin jasa mereka ketika merawat sahabat dulu waktu kecil. Ingat gak sahabat dulu waktu kecil? Papa atau mama itu yang namanya apa? Misalkan itu burung bangau nak. Terus kita nanya lagi, ma, apa itu namanya apa? Burung bangau. Nah, kita kan selalu bertanya kan, tapi orang tua kita tidak pernah bosan untuk menjelaskan kepada kita. Nah, begitupun sebaliknya, kita tidak boleh merasa bosan ketika nanti orang tua kita itu akan merasakan hal yang sama, menanyakan hal yang sama. Nah, itu apa? Itu apa gitu. Pokoknya pasti akan selalu bertanya diulang-ulang. Jadi seperti halnya kembali lagi ke seperti lagi masa kecil ya, seperti kecil lagi. Terus ketika kita ingat gak kita ketika belajar jalan, kita selalu dituntun oleh orang tua kita. Kita selalu dituntun di papa, diajarkan jalan sampai pada akhirnya kita bisa jalan. Nah, sekarang ketika orang tua kita sudah tua, apa balasan kita gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya itu, kita jangan pernah bosan. Karena orang tua kita jangankan untuk berdiri, jangan untuk berjalan, berdiri pun sudah susah ketika kita tidak bantu kayak gitu. Jadi jangan pernah bosan, bantu beliau untuk mobilisasi, untuk berjalan, untuk berlatih kayak gitu ya. Oke, mungkin tak perlu banyak-banyak mengobrolkan masalah lansianya, cuma saya ingin mengingatkan saja, orang tua itu tidak mau ketika tidak mau ditinggal, cobalah temani beliau ya. Mungkin itu adalah permintaan terakhirnya buat bertemu dengan anak-anaknya, ingin kangen-kangenan, ingin rindu-rinduan dengan anaknya kayak gitu ya. Jangan sampai teman-teman semua, menurut saya jangan sampai menyimpan orang tua kita di panti jompo ya. Menurut saya itu jangan, kalau emang tidak ada keperluan yang sangat mendesak sekali. Kenapa? Ya karena kasihan, saya yakin mereka akan bersedih. Ketika mereka sedih, mungkin akan ada efek yang terjadi kepada kehidupan kita. Oke, karena apa? Ingat, apa yang kita lakukan saat ini adalah apa yang akan kita dapatkan ketika kita di masa depan nanti. Oke, kita sekarang berbuat jahat misalkan sama orang tua kita, tapi saya yakin Allah itu tidak tidur dan pasti akan membalas apa yang kita lakukan ya. Jadi sayangi orang tua kita. Jika kita ingin disayangi oleh anak-anak kita nanti, maka sayangi orang tua kita dengan baik ya. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Video ini bukan apa-apa ya, ini hanya obrolan ringan saja.
Tapi semoga efeknya bisa membuat kita sadar bahwa orang tua kita adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita harus menjaganya dengan baik. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share videonya jika menurut sahabat semua video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.